Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya Bella Azhara. Hari ini saya sedang meliput acara pesantren kilat di MTS Raden Mas Said. Acara ini akan diisi oleh tausiah oleh Ustazah Aquela Nafal dan akan diisi oleh acara-acara dari siswa-siswi berprestasi, yaitu dengan mendongeng dan bermonolog. Baik, laporan hanya dari sini. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Raden Mas Said Surakarta, Bapak Dwi Riandiani. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan MTS Negeri Raden Mas Said Surakarta. Yang saya hormati Ustazah Aquela Nafal Fatina selaku pengisi acara, dan yang saya banggakan dan saya cintai murid-murid kelas 789 MTS Negeri Raden Mas Said Surakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula MTS Raden Mas Said dalam sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya, Kazana Rahmadani Dwi Murinda, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pesantren kilat siswa-siswi MTS Raden Mas Said Surakarta. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti, acara yang kelima penampilan mendongeng, acara yang keenam penampilan monolog, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pesantren kilat pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Wisnu. Kepada Ananda Wisnu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ananda Wisnu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran untuk acara pada hari ini. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala MTS Raden Mas Said Surakarta oleh Bapak Dwi Riandiani. Kepada Bapak Dwi Riandiani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita dapat berkumpul dan mengikuti acara pesantren kilat pada tahun ini. Yang kedua, sholawat tetap kita dan selalu kita curahkan kepada baginda Nabi akhir, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita masih bisa merasakan Islam hingga saat sekarang ini. Yang saya hormati staf, guru, bapak ibu guru, dan anak-anak kelas 7, 8, 9 yang saya banggakan. Kita patut bersyukur karena apa?
Karena pada tahun ini, pada Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat hidup serta iman yang ada pada diri kita, serta dapat bertemu lagi pada Ramadan tahun ini. Lalu di sini saya ingin bertanya, apakah dari semua anak-anak yang di sini apakah puasa semua? Puasa. Oke, alhamdulillah. Nah, astagfirullahaladzim, Mbak. Jangan diulangi, Mbak. Oke. Pesantren kilat di sini memiliki dua kata yang terdiri dari pesantren dan kilat. Pesantren sendiri di sini dimaksudkan bahwa pesantren adalah menuju ke sebuah pondok pesantren, di mana pesantren itu memiliki tujuan utama mempelajari ilmu-ilmu agama. Tujuan utamanya adalah ilmu-ilmu agama. Lalu kata yang berikutnya ada kilat. Kilat di sini maksudnya itu cepat atau sebentar. Nah, adapun dari pesantren kilat maksudnya itu berarti pesantren yang sebentar saja, yaitu berapa hari di sini anak-anak? 3 hari. Salah. Nah, adapun maksud dari pesantren kilat ini, manfaatnya yaitu, ada yang tahu nggak maksud dari tujuan dari diadakannya pesantren kilat? Enggak, Mas. Tujuan dari pesantren kilat ini adalah yang pertama untuk membekali murid-murid sekalian tentang bekal ilmu agama, khususnya pada bulan Ramadan. Seperti keutamaan bulan Ramadan ada puasa, qiyamul lail, baca Quran, dan banyak lagi. Lalu yang kedua, tujuan utamanya agar meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Beribadah di bulan puasa itu sangat-sangat utama, sangat-sangat memiliki banyak hikmah. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan kita akan mendapatkan pahala atau kebaikan yang dilipat gandakan. Oke. Lalu harapan saya di sini adalah untuk anak-anak mengikuti acara dengan hikmat, lancar, dan diharapkan untuk 3 hari full di sini untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang ibu bapak guru berikan pada masing-masing presentasi atau materi yang diberikan. Maka dari itu cukup sekian dari saya. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan untuk kami semua. Memasuki acara yang keempat, yaitu inti acara yang akan dibawakan oleh Ustazah Aquela Nova Fatina. Kepada Ustazah Aquela, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam rangka pesantren kilat di MTS NB Raden Hasain, yang insya Allah juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita
berpuasa kalian hari ini? Ada yang udah bolong karena mokel? Mbak Dita? Atau Mas Mabrur yang udah mokel berapa kali? Berapa puasa malah? Astagfirullahaladzim. Ngucap Mas Mabrur. Hari ini kita sudah sampai di hari ke-16 bulan suci Ramadan, di mana kita sudah mencapai setengah perjalanan menuju hari raya Idul Fitri, yaitu hari kemenangan para umat Islam. Nah, tentunya di setengah perjalanan ini kita hampir menuju ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, alangkah lebih baiknya apabila kita ketika 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan itu memperbanyak amal salih, memperbanyak perbuatan baik yang menambah pahala kita. Kita perbanyak sholat, perbanyak sholawat, perbanyak berzikir, dan kita tunaikan semua ibadah sunnah yang kiranya dapat menambah pahala bagi kita semua. Karena di malam Lailatul Qadar itu merupakan malam di mana Al-Quran diturunkan, malam nuzulul Quran, malam yang penuh rahmat, penuh berkah, dan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi alangkah lebih baiknya kita tunaikan semua amalan salih di bulan Ramadan ini. Dan kalau bisa ya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya atau awal-awal bulan Ramadan. Semoga juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi untuk inti dari tausiah yang akan saya sampaikan ini bukan membahas tentang malam Lailatul Qadar, tapi saya akan berbincang-bincang ya. Kita akan bahasanya mungkin kita sebut sebagai berbincang-bincang tentang puasa itu sendiri. Sebenarnya apa sih puasa itu? Kita itu ngapain pas puasa? Apakah kita itu cuma menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, hawa nafsu, atau cuma sekedar tidur seharian yang berkedok bahwa tidur itu juga merupakan bagian dari sebuah ibadah di bulan Ramadan? Kira-kira kegiatan apa yang telah kalian lakukan selama 16 hari melalui bulan Ramadan ini? Nugas? Kalian ikut kajian-kajian gitu juga kah? Masya Allah, Tadarus. Sudah sampai juz berapa Mbak Soli? Masya Allah. Ada teman-teman lain yang juga mengikuti jejak Mbak Soli untuk Tadarus menghatamkan 30 juz di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Semoga bisa istiqomah menghatamkan 30 juz di luar bulan Ramadan juga ya Mbak Soli. Amin. Amin. Oke, kita masuk ke manfaat di bulan puasa. Manfaat puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama, puasa itu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi kita. Momen yang kita tunggu-tunggu, momen yang paling ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia, karena Ramadan ini juga hanya berlangsung 1 kali 1 tahun selama 1 bulan juga. Jadi ya ini adalah momen yang dinanti-nantikan karena bulan Ramadan itu, dalam bulan Ramadan itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat istimewa dan juga menyenangkan bagi kita semua. Contohnya, mulai dari sahur. Ketika kita sahur, pasti di tempat kalian akan ada yang membangunkan kalian untuk sahur di pagi hari. Biasanya tempat kalian sahurnya jam berapa? Jam 3, setengah 4, atau mepet imsak? Setengah 4. Terus metode membangunkan sahurnya gimana? Pakai mimi peri? Iya. Pakai alarm HP? Atau yang beduk dari masjid, atau bahkan ada kayak rombongan anak muda yang berkeliling untuk membangunkan sahur? Iya. Kayak gitu. Kalau di tempat saya itu ada segerombolan anak muda yang kadang tuh naik pick up gitu toh, terus habis itu mereka tuh mukul-mukul entah itu panci, galon bekas kayak gitu untuk membangunkan sahur. Terus kadang juga di musola atau di masjid itu mereka juga pakai sound systemnya untuk membangunkan sahur
dengan bahasa-bahasa yang lagi viral di Instagram, entah itu story atau lain sebagainya. Seperti itu. Lalu setelah sahur biasanya subuhan bareng-bareng sama teman di masjid. Ini pasti nggak awam ya untuk masa kecil kita, dimana setelah subuh biasanya kita tuh sering janjian sama teman kita buat jalan-jalan setelah subuhan, walaupun nanti pulang-pulang udah capek. Terus biasanya kita kumpul di masjid atau kumpul di mana gitu buat mainan seharian sampai tiba waktunya untuk mendekati buka puasa. Nah nanti kita mungkin ada TPA, semacam TPA gitu di tempat kalian ada? Nggak ada punya Mbak Pamela? Ya Allah, ikut ke tempat teman-temannya ya, numpang atau nebeng biar dapat takjil gratis. Nah di TPA itu nanti mungkin juga akan ada kegiatan buka bersama atau buka bersama untuk alumni dari sekolah kalian terdahulu, teman-temannya. Misal alumni SD, kalian mengadakan buka bersama untuk alumni SD. Nah, bukber ini juga menjadi ajang untuk silaturahmi antara kelompok lainnya dengan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Lalu kalau untuk di TPA sendiri mungkin akan ada buka keliling gitu dari satu TPA ke tempat TPA lainnya. Nah nanti diharapkan dari acara buka keliling seperti itu kita mendapatkan teman baru, mendapatkan ilmu baru dari ustadz dan ustazah dari tempat di mana kita TPA itu. Lalu mungkin juga mendapatkan bermacam-macam takjil dari masing-masing TPA. Terus untuk yang lagi viral juga sekarang, lagi bertakjil ya. Sekarang yang lagi viral itu ada bertakjil, di mana yang bersemangat ketika bulan suci Ramadan ini, yang semangat menyambut bulan suci Ramadan ini tidak hanya umat muslim saja, bahkan umat non-muslim saja itu juga bersemangat menyambut bulan suci Ramadan, tetapi hanya bagian takjilnya saja. Begitu. Nah, itu juga merupakan beberapa keseruan selama bulan suci Ramadan. Nah, lalu yang selanjutnya, lapar dan haus ketika berpuasa itu juga mengajarkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian sudah berpuasa selama 12 jam atau lebih sedikit mungkin, terus belalah, cuacanya sangat panas sekali ketika siang hari. Terus di siang hari itu sebenarnya kalian sudah menahan haus dan lapar, sudah lemes, lemah, letih, lesu, ingin segera menunggu beduk maghrib. Nah, lalu ketika maghrib datang, kalian hanya disajikan 1 gelas air putih saja. Tetapi ketika siangnya itu cuacanya panas, pokoknya kalian sudah melewati berbagai aktivitas yang melelahkan, walaupun hanya disajikan air putih segelas saja, kalian pasti akan merasakan bahwa air putih yang hanya 1 gelas itu sangat nikmat sekali kan. Nah, itu juga bagian dari salah satu nikmat kecil yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui puasa tersebut. Kemudian ketika berpuasa, kita menjadi lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita juga belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh umat muslim lainnya yang kiranya tidak berkecukupan seperti kita. Kita menjadi merasa lebih bersyukur. Kita sudah diberikan kesempatan untuk merasakan bulan suci Ramadan itu sendiri, terus merasakan sahur dengan lauk yang ada atau bahkan lebih dari cukup, lalu merasakan Ramadan dengan keluarga besar, keluarga dekat, teman-teman, dan sanak saudara lainnya, lalu berbuka puasa dengan makanan yang mewah, makanan yang sangat enak-enak, bahkan dapat takjil dari mana-mana. Di pinggir jalan aja kalian bakal dapat takjil. Mungkin belum beruntung ya yang belum dapat takjil kayak Bang Pamela itu, berarti kamu harus sering main ke deket-deket masjid biar dapat takjil gitu ya. Nah, itu juga bagian dari salah satu keseruan. Lalu kalian tahu nggak sih, melalui nikmat kecil yang diberikan Allah berupa seperti buka puasa itu sebenarnya ada maksud tertentu
apa filosofinya sebenarnya? Kenapa kok buka puasa saat maghrib itu terasa sangat nikmat bagi kita? Kenapa coba? Ada yang tahu? Apa? Panas harian. Ya, itu juga termasuk. Tapi sebenarnya ketika kita berbuka yang hanya dengan nikmat saja itu, Allah itu mengajarkan kepada kita bahwa nikmat dunia itu hanya sementara. Kita hanya akan merasakan nikmat yang benar-benar segar, meminum segelas air putih aja, meminum air putih saja, itu merupakan nikmat yang sangat-sangat berharga ketika berbuka puasa. Karena nikmatnya hanya ketika berbuka itu. Setelah kita berbuka, setelah kita minum, biasanya kan kita udah kenyang ya. Kita udah nggak begitu tertarik dengan makanan berat yang lainnya karena sudah kembung perutnya, minum. Atau setelah tarawih pun ketika kalian ingin makan sesuatu lagi, tidak sebanyak ketika kalian tidak berpuasa. Nah, itu juga merupakan bagian dari nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita. Nikmat yang hanya sementara di dunia. Itu juga merupakan bagian dari filosofi puasa. Gitu. Nah, seperti yang diriwayatkan, seperti yang tersebut dalam surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, kami pasti akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azab dariku akan pedih. Begitu ya. Nah, dari situ juga kita juga melalui berpuasa kita harus bersyukur dengan apa yang ada, dari hal kecil hingga hal yang kita rasa cukup besar untuk kita dapatkan. Dari cukup yang kita dapatkan, kita harus selalu mengingat Allah, kita harus selalu berucap terima kasih, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, selama bulan puasa itu juga menjadi cara kita untuk mengelola sebuah emosi dalam diri kita. Seringkali ketika berpuasa, bahkan ketika tidak puasa sekalipun, kita merasa ada sesuatu yang mungkin kadang membuat kita kesal, kadang membuat kita dongkol, atau mungkin anyel gitulah sama teman sendiri gitu. Nah, puasa itu juga mengajarkan kita untuk mengelola emosi tersebut. Kalau bisa ya kita berusaha untuk menghindari emosi tersebut. Tapi kalau tidak bisa ya cukup kita berusaha lebih baik lagi untuk mengendalikan diri lebih baik lagi. Lalu bulan puasa itu secara tidak langsung juga membawa manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Nah, secara tidak langsung puasa itu juga memberi manfaat bagi kita untuk kesehatan tubuh kita. Karena ketika sahur dan berbuka puasa, kita hanya akan mengonsumsi makanan dan minuman secukupnya. Tetapi ketika tidak berpuasa, biasanya kan kita makannya terserah ya, mau makan mau enggak terserah kamu. Terus jajannya juga sembarangan, es teh jumbo 3 kali sehari, terus gorengan terus makanannya. Siapa yang kayak gitu? Ayo, bakso pasti. Es teh 3 kali sehari. Terus puasa ini gimana? Masih 3 kali sehari juga? Lebih. Oh, malah lebih. Minumnya pas buka? Buka 3, sahur 3. Oh gitu. Berarti selama puasa es tehnya tetap jalan ya? Nah, melalui puasa itu kita bisa mempertahankan metabolisme tubuh kita karena konsumsi makanan yang cukup, tidak berlebihan. Dan juga sebenarnya ini mungkin tips bagi cewek-cewek ya. Puasa itu juga bisa jadi sebagai tips diet alami. Adakah di sini yang udah selama 16 hari puasa ini berat badannya sudah turun? Oh, Pamela. Oh, malah ada yang stuck. Berarti makan sahur sama bukanya itu sangat-sangat cukup gitu. Tidak ada yang beda, tidak ada bedanya dengan waktu tidak berpuasa. Nah, melalui itu juga kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata puasa itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kita. Betul? Betul.
Jadi alangkah lebih baiknya ketika berpuasa kita tidak menunjukkan bahwa puasa itu sangat melelahkan atau puasa itu membosankan atau apapun itu yang menunjukkan bahwa puasa itu saya tidak suka puasa gitu. Tapi kita harus menunjukkan bahwa puasa itu adalah satu hal yang momen yang paling kita tunggu-tunggu di tiap tahunnya. Nah, begitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum mengakhiri tausiah ini. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran dengan keluarga, bersilaturahmi dengan sanak saudara, walaupun yang kiranya tidak terjangkau dengan jarak, kita jangkau dengan WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Aquela yang telah menyampaikan ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara yang kelima, yaitu hiburan, di mana kita akan melihat penampilan siswi-siswi berprestasi. Ada penampilan mendongeng yang akan disampaikan oleh Ananda Selvia Isnaini dan penampilan monolog yang akan disampaikan oleh Ananda Muna Fauzia. Penampilan pertama adalah penampilan mendongeng yang akan disampaikan oleh Ananda Selvia Isnaini. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan di pinggir sungai. Semut ini sudah lama sekali berjalan-jalan sehingga merasa kehausan. Dan semut berpikir untuk menepi ke pinggir sungai untuk mengambil minuman di sungai. Semut pun semakin menepi dan mendapatkan air. Akan tetapi, angin sangat kencang menerjang tubuh semut dan semut tenggelam ke dalam sungai itu. Semut pun berteriak, "Tolong! Tolong!" Akan tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Dari atas pohon ada seekor merpati putih yang sedang melihat semut yang sedang tenggelam. Merpati pun mengambil sehelai daun dan memberikannya kepada semut. "Naiklah ke daun ini semut, maka kamu akan selamat." Semut pun menjawab, "Terima kasih merpati, aku amat selalu mengingat kebaikanmu." Merpati pun pergi dekat dan semut berusaha untuk naik ke daun dan akhirnya semut selamat. Keesokan harinya, ada seekor pemburu yang datang ke hutan ini. Pemburu ini akan menembak sang merpati. Pemburu ini mengincar merpati putih yang cantik berwarna putih itu. Akan tetapi, aksi pemburu ini diketahui oleh semut, dan semut ingin membantu merpati agar tidak diburu dengan cara semut menggigit kaki pemburu itu. Pemburu pun merasa kesakitan. Aduh, sakit sekali. Pemburu ini pun jatuh dari kesakitan. Sementara merpati yang dari pohon melihat kejadian itu, sehingga merpati pergi meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan diri. Sementara semut pun berlari sekuat tenaga meninggalkan pemburu itu. Sementara pemburu masih di tempat dengan rasa sakitnya. Hari berikutnya, merpati dan semut saling bertemu. Merpati mengucapkan terima kasih kepada semut.
dongeng yang telah disampaikan, kita bisa mengambil kesimpulannya yang kedua, semut dan merpati itu memiliki sikap yang sangat mulia, yaitu balas budi kepada hewan yang sudah ditolongnya. Sekian, terima kasih. Mari beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ananda Sylvia Isaya. Penampilan selanjutnya yaitu penampilan monolog yang akan disampaikan oleh Ananda Muna Fauzia. Kepada Ananda Muna Fauzia, waktu dan tempat kami persilakan. Aku nyata, namun tak terang gak boleh dunia. Mengisi waktu, namun tak tersapa oleh masa. Aku memberi segala yang sama, namun sesak terasa menyentak di dalam dada. Aku ini apa? Dengan topeng kepalsuan ini, aku mencoba menyelaraskan diri dengan kalian wahai penghuni Karamai. Menjelma riang kalau kau pakai topeng favorit ini. Dengan tawa yang kucipta ini menjadi paket komplit untukku yang terhanyut palsu ciptaanku sendiri. Aku ini apa? Berpura-pura begitu mudah untuk diriku yang terhanyut, untuk diriku yang lupa arti dari sosialisasi. Menipu diri ternyata begitu perih untuk kuratapi dengan sendiri ini. Entah apa diriku ini. Makhluk yang bernyawa atau mayat yang dipaksa untuk bergerak. Entah apa diriku ini, robot bergerak atau manusia yang sudah tidak memiliki rasa hidup. Aku ini apa? Karya utama. Terima kasih kepada Ananda Muna Fauzia yang telah memberikan monolog untuk acara hiburan pada acara pesantren kilat pada hari ini. Tak terasa acara demi acara telah kita lalui dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Apabila saya ada kesalahan dalam bertutur ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dwi Riandiani selaku Kepala Sekolah MTS Raden Masai Surakarta. Baik Bapak, selamat pagi. Pagi. Sehat ya Pak. Mengenai pelaksanaan pesantren kilat ini, apakah dilaksanakan setiap tahunnya di bulan Ramadan? Dari kami pihak sekolah berusaha untuk setiap tahunnya memberikan sebuah sosialisasi dalam bentuk pesantren kilat untuk membantu para siswa-siswi kita untuk memahami, mempelajari agama-agama lewat pesantren kilat yang diadakan setiap tahun pada bulan Ramadan. Apakah agendanya itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau setiap tahun itu berbeda? Untuk dari kami, para guru dan staf terus berusaha memberikan inovasi pada setiap tahunnya, pada setiap acaranya itu dibentuk agar berbeda. Buat inovasi bergantung pada perkembangan zaman. Jika ada yang perlu ditambahkan atau jika ada yang perlu diberikan pada setiap tahun, setiap acaranya itu
perlu ditambahkan, maka perlu ditambahkan. Oh, baik, gitu ya Pak. Jadi setiap tahunnya akan diadakan dengan berbeda-beda dan tujuan dari program ini itu agar para siswa itu memahami lebih dalam tentang agama. Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.